Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di fisika kelas 10 semester 1. Nah, coba kita bahas beberapa contoh soalnya. Nah, coba perhatikan. Jadi ada seorang olahragawan berlari pada lintasan PQ ke QR. Dari P ke Q ditempuh dalam waktu 20 sekon. Waktu dari P ke Q 20 sekon, sedangkan waktu dari Q ke R 20 sekon juga. Maka kecepatan rata-rata pelari tersebut berapa? Kecepatan rata-rata. Nah, ini yang ditanya soal. Nah, seperti kita ketahui dari video sebelumnya, bahwasanya kecepatan rata-rata itu kecepatan rata-rata ataupun V ini sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, perpindahan dari P ke R, nah karena kan jarak dari P ke Q 100, Q ke R 60, maka perpindahan dari P ke R ini sama dengan 100 meter dikurang 60 meter sama dengan 40 meter. Berarti kecepatan rata-ratanya adalah perpindahan 40 dibagi waktu 40 sama dengan 1 meter per sekon. Nah, inilah contoh soal nomor 1. Jadi di sini mau diingatkan kembali bahwasanya kecepatan rata-rata itu merupakan perpindahan dibagi dengan waktu. Oke, coba perhatikan contoh soal yang kedua. Sebuah partikel bergerak memenuhi persamaan Y sama dengan 10X dikurang 2T kuadrat. Nah, Y-nya dalam meter dan T-nya dalam sekon. Kecepatan partikel tersebut pada saat T sama dengan 1 sekon. Oke, coba kita jawab. Nah, sebelumnya coba saya jelaskan dulu masalah turunan. Masalah turunan ataupun diferensial sederhana.
Nah, kalau ada persamaan Y sama dengan X pangkat N, nah berarti nanti dy per dx-nya atau turunan pertamanya, nah pangkat N-nya ini kita geser kemari. Nah, ini N-nya. Nah, baru tulis kembali X-nya. Baru si pangkat N yang di atas tadi kurangkan dengan 1. Nah, itu teori sederhana mengenai turunan. Nah, kembali ke soal di atas. Y10X Y sama dengan 10X dikurang 2T kuadrat. Nah, berarti kalau saya turunkan dy per dx-nya, nah kalau dia 1 pindah ke sini berarti 1 kali 10, berarti tinggal 10. Pangkat 1 kurang 1, 0. Bilangan pangkat 0, 1. Makanya 10x turunannya tinggal 10. Oke, yang kedua. 2-nya ini saya geser ke bawah. Berarti 2 kali 2, 4. T. 2 kurang 1, 1. Berarti dy per dx-nya sama dengan 10 kurang 4T. Nah, dy per dx inilah yang disebut nanti dengan kecepatan. Jadi kecepatan itu merupakan turunan pertama daripada fungsi posisi. Nah, jadi pada saat T sama dengan 1 sekon, maka V-nya sama dengan 10 kurang 4 kali 1 T-nya ini jadi 1. Nah, berarti 10 dikurang 4. Jawabannya 6 meter per sekon. Oke, ini dia untuk contoh soal nomor 2. Nah, jadi untuk soal nomor 3, suatu partikel bergerak sepanjang sumbu X di mana posisinya dinyatakan dengan X 5T kuadrat tambah 1. X-nya dalam meter dan T-nya dalam sekon. Berapa kecepatan rata-rata dalam selang waktu 2 sekon dan 3 sekon. Nah, ini coba nanti Ananda kerjakan di rumah ataupun di mana. Inilah untuk latihan Ananda sekalian. Itu soal nomor 3. Nah, kemudian untuk soal nomor 4, sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus dengan persamaan X min T kuadrat tambah 5T kurang 100, di mana X dalam meter dan T dalam sekon. Nah, benda tersebut akan berhenti setelah. Nah, ini juga nanti coba Ananda sekalian kerjain. Jadi yang diminta soal benda tersebut akan berhenti, berarti kecepatannya 0. Nah, kecepatannya 0 ini diperoleh pada saat waktu berapa sekon. Oke, sampai sini video ketiga. Terima kasih. Kembali mohon dukungan like dan subscribe-nya. Bagi yang belum subscribe, mohon di subscribe dan mohon di like video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.